Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari menyatakan akses jembatan untuk mengangkut logistik dan alat berat sudah bisa digunakan. Diharapkan dengan adanya akses jembatan pemulihan bencana akan lebih cepat. Untuk pemulihan akses, kemarin kita sampaikan untuk jalan dan jembatan nasional ini sudah pulih, sudah terhubung secara umum 100%. Saat ini pemulihan akses jembatan kita mulai masuk kepada jembatan-jembatan dalam kabupaten kota atau penghubung antar kabupaten yang sebelumnya mungkin belum terjangkau. Saat ini sudah masuk beberapa komponen-komponen Beli dan Aramco. Ini di Sumatera Barat, ada di Solok, Agam, kemudian Padang Pariaman. Ini adalah jembatan Beli tahap 2 yang saat ini sudah mulai digeser personil dan perangkat yang akan dipasang. Kemudian juga di Agam, Pasaman, kemudian untuk Aramco ini sudah berproses di beberapa titik. Ini juga salah satu alternatif selain jembatan Beli untuk menghubungkan titik-titik jembatan yang putus dengan waktu relatif juga cukup cepat. Lantas bagaimana kondisi terkini pasca banjir bandang di Padang, Sumatera Barat? Apakah ada korban ataupun bangunan yang mengalami kerusakan? Reporter TV One Andri Syahputra akan melaporkannya untuk Anda. Selamat pagi Andri, silakan dengan laporan Anda. Ya, Putri, selamat pagi pemirsa TV One. Saat ini saya berada di salah satu pengungsian, yaitu di Nagari Kampung Gelampung, Kecamatan Ulakatan Pakis. Bahwasanya hujan yang melanda Kabupaten Padang Pariaman sejak pagi hingga malam hari mengakibatkan beberapa kecamatan terdampak di kawasan Padang Pariaman sendiri gitu. Dari data BPBD terdata bahwasanya yang terdampak banjir susulan ini yaitu 3 kecamatan di kawasan Kecamatan Lubuk Aluang, tepatnya di Nagari Sikabu Lubuk Aluang, dan di Kecamatan Batanganai, tepatnya di Nagari Kasang, juga di Kecamatan Ulakata Pakis, tepatnya di Nagari Kampung Gelampung, dan Nagari Sungai Gimba Ulakanta Pakis. Jam 11 malam tadi juga air makin deras dan mengakibatkan satu jembatan penghubung 2 desa juga terputus. Jembatan penghubung 2 desa ini adalah jalan alternatif menuju Bandara Internasional Minangkabau gitu. Sedangkan untuk saat ini pengungsi masih bertahan di posko pengungsian seperti di kawasan Salisia Lubuk Aluang dan juga di Nagari Kampung Gelampung ini sendiri. Begitu Putri. Ya, Andri tadi menyebutkan ada satu jembatan yang menghubungkan antar desa ini terputus. Apakah hal tersebut menyulitkan proses evakuasi, Andri? Ya, untuk tepatnya di Nagari Ulayat atau di Kecamatan Ulakanta Pakis, memang keadaan karena meluapnya air sungai Batanganai, aliran sungai Batangan maupun aliran sungai Ulakan mengakibatkan jembatan ini putus. Jadi sedikit membuat tim SAR gabungan TNI Polri mengungsikan warga itu sedikit kesulitan gitu. Untuk pengungsian warga, TNI Polri menggunakan perahu karet berjibaku untuk menyelamatkan warga yang masih di dalam pada saat itu. Begitu Putri. Ya Andri, apakah ada upaya pemerintah begitu untuk menyiagakan mengingat bahwa arus ataupun debit air di sana masih tinggi, Andri? Ya, untuk saat sekarang ini memang cuaca sudah mereda. Sekarang saat di lokasi saya ini sudah tidak lagi hujan. Jadi tetap tim SAR gabungan menstandbykan personil-personil mereka seperti TNI dan Polri. Polres Padang Pariaman juga membuat dapur umum di lokasi pengungsian, juga menstandbykan air bersih juga untuk keperluan warga yang mengungsi gitu. Saat ini warga sudah mulai pulang ke rumah masing-masing untuk membersihkan material-material lumpur yang terjadi akibat banjir susulan pada saat malam kemarin gitu.
Andri, bencana banjir ini Begitu Putri. berdampak kepada 3 kecamatan. Begitu, apakah ada data mengenai ada berapa kepala keluarga yang terdampak dari banjir ini, Andri? Ya, untuk di kawasan Salisiah Lubuk Aluang itu sekitar 150 kakak diungsikan karena akibat banjir susulan. Sedangkan di kawasan yang tempat saya berada sekarang ini hampir sekitar 200 warga itu tadi malam itu mengungsi karena banjir susulan. Namun saat sekarang ini karena kondisi cuaca sudah mulai reda dan air sudah mulai surut, jadi warga sedikit banyak yang pulang untuk membersihkan rumah mereka dari material-material lumpur yang terjadi di akibat banjir susulan ini gitu. Tidak hanya di Kabupaten Padang Pariaman saja, di Sumatera Barat itu ada sekitar 3 kabupaten kota yang terdampak banjir dan longsor susulan, seperti di Kota Padang, juga di Kabupaten Agam, juga di Padang Pariaman, juga di Tanah Datar, 4 kabupaten kota begitu. Ya, Andri, apakah ada prediksi begitu mengenai banjir susulan yang akan terjadi atau apakah kondisi cuaca di sana sudah kondusif? Untuk saat ini BMKG masih menghimbau kepada masyarakat bahwasanya cuaca 2 hari atau 3 hari ke depan masih belum menentu. Bisa saja di hari ini cerah atau di pagi hari ini cerah, nanti di sekitar siang atau sore bisa jadi terjadinya hujan gitu. Jadi seperti yang Bupati Padang Pariaman juga menghimbau kepada warganya agar ketika hujan turun sekitar 1 jam sampai 3 jam, warga diminta untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Begitu, Putri. Ya, Andri, lantas bagi warga yang masih di pengungsian maupun bagi warga yang sudah kembali ke tempatnya masing-masing, apa saja bantuan yang dibutuhkan untuk sementara ini, Andri? Ya, untuk warga yang mengungsi, pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman juga Prokopimda juga menstandbykan beberapa dapur umum, yaitu seperti yang di belakang saya itu dari Polres Padang Pariaman dibantu oleh BKO Brimob itu menstandbykan mobil dapur umum mereka untuk keperluan makan warga baik di pagi hari maupun di siang hari. Juga di kawasan Salisia juga distandbykan dapur umum milik dari Dinas Sosial, juga mobil keperluan untuk air bersih juga distandbykan di sini. Begitu, Putri. Baik, terima kasih Andri Syahputra melaporkan langsung dari Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas.